Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia. Di sini saya akan membuat video podcast monolog sebagai pemenuhan UTS mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Silva Hapsari. Yuk langsung aja ke videonya. Hai, bagaimana kabarmu? Untukmu yang mendengarkan podcast ini, gimana minggu ini? Terasa beratkah? Atau terasa mudah? Aku hanya bisa berharap dan juga berdoa untukmu agar bisa menjalani hari dengan mudah. Aku tahu hidupmu terasa berat, terasa lelah, penuh beban, hingga ingin menyerah. Tapi, percayalah, kamu tidak sendirian. Kita bisa berjuang bersama, meski hanya via sosial media. Oh ya, langsung aja yuk ke podcastnya bersama aku, Vira, tentang mental kita. Aku tahu, kalian sudah merasa bosan, seharian penuh di rumah, dibatasi jarak, dan waktu, seperti kisah LDR kita. Aku juga tahu, mungkin kalian sudah menderita. PPKM yang berkelanjutan ini seperti membunuh kita. Tanpa bertemu teman sebaya, kehilangan masa muda, hingga rindu memori lama. Dulu kita dengan mudah bisa bertemu, berbincang-bincang, sampai tertawa. Namun kini pertemuan kita bahkan hanya beberapa kali saja. Tak terasa pula, selama corona ini juga menyerang mental kita. Rasanya sungguh berbeda. Di sini kita sama-sama ingin kembali ke masa lama, di mana semuanya serba normal, seperti biasanya. Mungkin di antara kalian punya kisah yang berbeda, tetapi dengan alasan yang serupa. Aku membuat podcast ini untuk mengutarakannya, ingin berbagi kisah dan solusi untuk bersama. Dari berbagai media sosial yang kuamati, remaja saat ini begitu resah, begitu tersiksa. Ingin rasanya kembali seperti sedia kala, hingga beberapa tak menyadari kesehatan mental mereka. Dan berakibat pada healing yang salah. Sebenarnya aku juga sama seperti kalian. Iya, tak mengerti harus apa melampiaskannya. Hal yang perlu kalian ketahui adalah mengenal diri masing-masing, kebutuhan apa, dan healing yang bagaimana untuk melampiaskan segala ekspresi. Aku ingin berbagi kisahku mengenai healing dengan caraku. Ini cukup sederhana menurutku. Membaca buku di kesunyian dengan terpaan angin dan tersorot oleh mentari itu sudah cukup untukku. Mungkin beberapa dari kalian suka membaca buku. Aku ingin merekomendasikan sebuah buku yang sudah kubaca. Buku ini judulnya Fase, karya Istiana. Dari buku ini menceritakan mengenai proses jatuh bangunnya manusia. Cobaan yang datang terus-menerus dengan segala solusinya.
Dari buku itu, aku belajar bahwa tidak mengapa jika kamu merasa tidak baik-baik saja. Tidak mengapa jika kamu harus jatuh dan terluka. Tidak mengapa takdirmu jauh berbeda dengan lainnya. Dari buku itu juga aku belajar bahwa proses jatuh bangun dari sebuah bencana itu lebih berharga. Dari sana, aku bisa belajar bahwa rasa sakit ataupun luka bisa menjadi pengalaman yang tiada tara. Aku membaca buku itu saat aku sedang terluka, saat aku mulai merasa jengah dengan setiap usaha. Tapi dari sanalah aku belajar untuk melepas luka, melepas kecewa, dan mulai menguburnya, serta berjuang kembali meraih kesempatan yang berbeda. Dari buku itu, aku paling menyukai kalimat ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa hanya kamu yang bersedih hatinya. Jangan merasa hanya kamu yang resah dan takut akan semuanya. Sebab orang lain pun merasakan hal yang sama. Hanya saja mereka tidak menceritakannya pada siapa-siapa. Sebab mereka sadar bahwa ada yang akan lebih mengerti dan akan menenangkan hati bersama doa-doa yang mereka langitkan setiap hari. Satu hal yang ingin kutarakan pada kalian semua, bahwa kalian itu berharga, kalian hebat, kalian mampu bertahan. Kalian adalah manusia-manusia kuat yang terjerat oleh luka hingga terdewasakan olehnya. Aku tahu tidaklah mengenal kalian semua. Aku tahu begitu juga dengan sebaliknya. Kalian pun tidak mengenalku. Tapi aku hanya berharap kalian berhenti untuk melukai diri sendiri. Berhenti menyakiti diri sendiri, karena kalian itu lebih dari segala-galanya. Memang, aku tahu berhenti dari sebuah kebiasaan itu tidaklah semudah kita membuka lembaran baru, tetapi setidaknya kalian harus mencobanya. Aku ada rekomendasi sosial media yang cocok untuk kalian dengarkan, seperti podcast. Yang dari aplikasi TikTok ada Kak Ibra. Kak Ibra membuat podcast yang luar biasa, sangat mengena hati para pendengarnya. Dari aplikasi YouTube ada Hello Bagas. Kak Bagas membuat podcast yang sederhana tapi begitu mengena. Podcastnya begitu menarik. Atau mungkin dari kalian melakukan healing dengan cara buku, kalian bisa cek TikTok dari Kak Yoga Maulana. Kak Yoga melakukan rekomendasi buku yang bagus-bagus dengan segudang makna. Atau kalian juga bisa cek IG dari Kak Alfi Syahrin. Beliau yang menerbitkan banyak buku, salah satunya Insecurity is My Middle Name. Nah, dari situ kalian harus mencoba dan mengenali healing yang cocok untuk kalian, karena tidak semua orang melakukan healing yang sama. Cukup sekian dari podcastku.
bersama Vira tentang meta. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.